warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mira di pembelajaran tematik ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya, tema 2 subtema 3 ya, tentang bermain di lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sekarang mari kita buka buku tema 2 di halaman 112. Mari kita simak baik-baik ya. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Saat istirahat, Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, anak-anak, sebelum kita membuat kalimat tanya, kita akan mempelajari dulu ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya, yaitu yang pertama mengandung kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu ada kata apa. Nah, kata apa ini untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Yang kedua ada kata siapa, yaitu untuk menanyakan pelaku. Yang ketiga ada kata kapan, yaitu untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa. Yang keempat ada kata di mana, kemana, dan dari mana, yaitu untuk menanyakan tempat suatu peristiwa ya anak-anak. Lanjut lagi, yang kelima yaitu ada kata mengapa, untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam ada kata bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara ya. Nah, yang terakhir ada kata berapa, yaitu untuk menanyakan jumlah. Nah, ciri-ciri kalimat tanya itu yang pertama itu mengandung kata tanya, yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Jadi setiap ada tanda tanya itu berarti termasuk ke dalam kalimat tanya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita buat 5 pertanyaan bersama-sama ya. Silahkan kalian tulis di halaman 112. Nomor yang pertama yaitu apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya. Nomor 2, siapa yang bermain kelereng dengan Beni. Yang ketiga, di mana Beni dan teman-temannya bermain. Yang keempat, kapan Beni dan teman-temannya bermain. Dan nomor yang terakhir, nomor 5, yaitu bagaimana cara bermain lompat tali. Nah, silahkan kalian tulis di halaman 112. Anak-anak, sekarang mari kita lanjut ke halaman berikutnya, di halaman 113. Di sini kita mari baca bersama-sama ya anak-anak. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel.
Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama, sekarang silahkan kalian buka bukunya pada halaman 114. Di sini kalian diperintahkan untuk membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut ya, bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Untuk contohnya, seperti yang telah Ibu contohkan pada halaman 112. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan hubungi Ibu Mira melalui media WhatsApp. Anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 122. Mari kita simak baik-baik ya anak-anak. Beni datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi aturan yang ada di sekolah. Anak-anak, sekarang mari kita amati gambar di bawah dengan cermat. Apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Yaitu Beni dan teman-temannya sedang mengamati benda-benda yang ada di sekitaran mereka. Nah, pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Nah, sekarang mari kita coba ya anak-anak. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Sekarang mari kita simak cerita yang Ibu Mira ceritakan ya anak-anak. Mengamati benda. Beni dan teman-teman sedang mengamati benda-benda yang ada di sekitaran mereka. Nah, Beni mengamati minyak yang ada di gelas plastik. Gelas dimiringkan sehingga minyak mengikuti arah gravitasi. Beni berpakaian dengan rapi. Bajunya dimasukkan ke dalam celana. Beni sangat berhati-hati ketika memegang minyak supaya tangannya tidak kotor. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Udin sedang mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing yang terbuat dari kayu. Ada juga gangsing yang terbuat dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Selain Beni dan Udin, ada juga Lani yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas helium. Rani berpakaian sangat rapi dan Lani memakai rok sampai di bawah lutut. Mari kita mengisi bersama-sama pada halaman 123. Yang pertama yaitu judulnya mengamati benda. Yang kedua isi ceritanya yaitu Beni mengamati minyak, Udin mengamati gangsing, dan Lani mengamati balon. Mari kita lanjutkan ya anak-anak.
Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Yang pertama yaitu benda apa saja yang ada dalam cerita? Ada minyak, ada gangsing, ada balon. Yang kedua, bagaimana cara Udin berpakaian? Udin berpakaian kurang rapih karena bajunya dikeluarkan. Yang ketiga, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Karena agar tidak mengotori tangannya. Nomor 4, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang nomor 5, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Yaitu baju dimasukkan ke dalam celana atau rok. Yang keenam, mengapa balon bisa terbang? Karena berisi gas helium. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu Balonku ciptaan Ate Mahmud. Setelah bernyanyi, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan yaitu air, gangsing, dan balon. Mari kita lihat petunjuknya. Hasil pengamatan nomor 1, nama benda air. Ciri-ciri benda, bentuknya menyesuaikan wadahnya, mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nomor 2, nama benda gangsing. Ciri-ciri benda yaitu keras, bentuknya tetap. Sekarang nomor 3, nama benda balon. Ciri-ciri benda bentuknya bulat, berisi gas. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap wujud benda, baik benda padat, cair, dan benda gas, itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, sekarang mari kita lanjut ke halaman berikutnya ya anak-anak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Nomor 1, minyak di dalam gelas. Wujud bendanya yaitu cair. Yang kedua, gangsing. Wujud bendanya benda padat. Yang ketiga, yaitu ada balon. Wujud bendanya yaitu gas. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami ya anak-anak, dan semoga ilmu kita bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Ibu tidak akan bosan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker,
berjaga jarak, dan tidak berkerumun. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.